kabarnya hari ini? Alhamdulillah teh baik. Alhamdulillah. Gimana tempat tidurnya? Apakah sudah nyaman? Sudah. Sebelumnya kan kita sudah melakukan 2 sesi ya kemarin. Nah, gimana nih teh menurut teteh perasaan teteh setelah mengikuti 2 sesi ini? Alhamdulillah teh lebih baik ya teh. Soalnya pikiran-pikiran positif juga. Jadi gak terlalu berpikiran negatif lagi. Jadi sekarang mah positifnya lebih condong Iya. gitu. Gimana nih kecemasan yang sedang teteh rasakan saat ini? Apakah ada pengurangan? Ada. Oke, dalam segi apanya nih? Pikiran tuh ya teh. Soalnya kan dari dulu pikiran itu tuh buruk terus ya. Tapi setelah sesi kemarin, seperti kata-kata tadi kemarin juga kan, itu tuh nggak salah. Itu yang masalah ya teh. Bisa jadi kayak gitu juga nggak apa-apa. Itu kan buat perlindungan diri juga gitu. Jadi nggak terlalu di ini lagi. Ya, berarti pikirannya sudah terrealisasikan lagi, dia lebih positif lagi, lebih berani lagi kayak gitu. Oke, bagus sekali. Nah, untuk yang sekarang nih teh, apakah ada hal yang ingin teteh sampaikan sebelum kita melakukan sesi hipnosis? Enggak sih. Oke. Nah, untuk sekarang kita akan melaksanakan sesi hipnotis yang namanya itu part terapi. Apakah kalian tahu apa itu part terapi? Jadi gini teh, dalam teori part terapi itu yang disebut namanya juga part ya, berarti bagian-bagian. Dimana nih di sini tuh teteh tuh mempunyai bagian-bagian diri teteh. Sebelumnya teteh pernah menonton film Inside Out? Enggak. Yang ada yang sekarang tuh ada si pemarah, terus ada pemalu, ada yang jijik kayak gitu. Pernah tahu kan? Nah, itu tuh bisa disebut yang namanya part terapi. Nah, jadi dalam part terapi itu teteh tuh mempunyai bagian-bagian diri teteh, seperti misal teteh yang sedang marah, atau teteh yang sedang senang, teteh yang sedang sedih gitu. Kamu Nah, dalam sesi kali ini saya akan memunculkan atau menghadirkan sosok teteh yang membuat teteh mengalami kecemasan ini. Siap teh? Siap teh. Oke, sekarang saya ingin teteh fokus. Sebelumnya teh, apakah dalam diri teteh ada sisi teteh yang negatif pas waktu kecemasan ini? Mungkin yang selalu berpikiran buruk itu ya teh. Oke, berpikiran buruk. Oke, berpikiran buruk. Mau teteh kasih nama siapa untuk berpikir buruk ini? Dikasih nama siapa? Contohnya nama teteh sendiri ataupun si overthinking atau si takut? Penakut. Oke, si penakut. Atau sisi yang positifnya ada nggak teh dalam diri teteh? Ada ini teh, ada kayak berpikiran buat ngelawan itu, buat berani. Tapi Si berani itu tuh lebih munculnya yang takut itu. Oke, berarti yang positif itu si pemberani ya? Ya. Oke, sekarang saya ingin kita melakukan sesi hipnoterapi. Sekarang saya ingin teteh fokus, relax, tarik nafas dalam-dalam. Oke, tarik nafas lagi. Oke, simpan tangannya di kedua telapak tangan. Baik, bagus sekali. Oke, sekarang teteh sudah mulai relax. Oke, tolong perhatikan instruksi dari saya. Saya akan menghitung mundur dari angka 100 sampai 1. Ketika ada huruf genap, Anda membuka mata, dan huruf ganjil Anda menutup mata.
Oke. Nah, jadi untuk perhitungannya akan saya acak dan tidak akan saya runtutkan. Ketika Anda mulai merasa lebih rileks untuk menutup mata, Anda tutup mata aja. Oke, sudah siap? Ya. Oke, sekarang fokuskan mata Anda ke depan ataupun ke bawah, kemanapun. Sudah? Sudah fokus? Oke, fokuskan mata Anda. Oke, sekarang saya akan mulai. 100, buka mata Anda. 99, tutup mata Anda. Oke, semakin rileks, semakin dalam. 96, buka mata Anda. 93, tutup mata Anda. Oke. Ketika ganjil, Anda akan menutup mata, dan genap Anda akan membuka mata Anda. Semakin dalam, semakin dalam. 90, semakin rileks, semakin dalam. 87, semakin rileks, semakin nyaman. 84, semakin rileks, semakin nyaman. Semakin rileks, semakin nyaman. Oke, bagus sekali. Anda semakin rileks dan semakin nyaman. Oke, bagus sekali. Sekarang Anda merasakan posisi yang sangat rileks dan sangat nyaman. Anda berada di yang sangat rileks dan sangat nyaman. Sekarang saya akan menghitung angka dari 1 sampai 5. Ketika angkanya tersebut semakin naik, maka lipat gandakan rasa rileks dan nyaman Anda. Oke, semakin rileks dan semakin nyaman. 1, Anda semakin rileks, semakin nyaman. 2, semakin rileks, semakin nyaman. 3, lipat gandakan rasa rileks Anda. 4, semakin rileks, semakin nyaman. Ya, bagus sekali. Dan 5, Anda berada di posisi yang sangat rileks, sangat nyaman. Oke, bagus sekali, sangat rileks dan membuat Anda sangat terlelap. Anda semakin rileks dan semakin nyaman. Oke, sekarang bayangkan di depan Anda ada sebuah anak tangga. Anak tangga tersebut terdapat 10 anak tangga menurun ke bawah. Dan setiap kali Anda melangkah turun menuruni anak tangga, maka perasaan rileks dan nyaman Anda akan semakin bertambah. Semakin rileks, semakin bertambah. Oke, 9, Anda mencoba untuk menuruni tangga yang di anak tangga 9. Anda semakin rileks, semakin nyaman. 8, semakin rileks, semakin nyaman. 7, oke, bagus sekali, semakin rileks, semakin nyaman. 6, Anda semakin rileks, semakin nyaman. 5, semakin rileks, semakin nyaman. 4, bagus sekali, Anda semakin rileks, semakin nyaman. 3, Anda semakin rileks dan nyaman. 2, oke, bagus sekali, semakin rileks, semakin nyaman. Dan sampai sekarang Anda berada di dasar anak tangga yang membuat Anda semakin rileks. Perasaan-perasaan rileks itu menyebar ke seluruh tubuh Anda dari ubun-ubun sampai ujung kaki Anda. Anda semakin rileks dan semakin nyaman. Oke, bagus sekali, semakin rileks, semakin nyaman. Anda sekarang berada di posisi paling dasar anak tangga yang membuat Anda semakin rileks, berkali-kali lipat lebih rileks dan lebih nyaman. Sekarang bayangkan Anda berada di suatu tempat yang membuat Anda terasa nyaman dan damai, dan tempat itu membuat Anda lebih aman lagi, lebih rileks lagi, dan lebih nyaman lagi. Oke, boleh Anda sebutkan apakah sudah terimajinasikan tempat yang ingin Anda kunjungi? Oke, sudah. Tempat manakah itu? Di kamar. Oke, di kamar. Sekarang saya ingin Anda merasakan posisi kamar Anda, suasananya. Oke, suasananya semakin rileks, semakin nyaman. Keadaannya, posisi Anda semakin rileks, semakin nyaman. Semakin Anda berada di tempat itu, Anda akan berkali-kali lipat lebih rileks dan lebih nyaman. Oke, bagus sekali. Oke, sekarang saya ingin tadi Anda sudah menyebutkan bahwa permasalahan Anda yaitu mengenai tentang kecemasan. Anda sudah meyakini diri Anda yang lebih positif,
dalam menangani kasus kecemasan yang sedang Anda alami. Kemudian dalam hal ini, saya ingin Anda mencoba membayangkan Anda berada di suatu ruangan. Di ruangan itu terdapat beberapa kursi. Oke. Apakah Anda sudah terbayangkan ruangannya? Sudah. Oke. Di situ terdapat beberapa kursi. Apakah Anda sudah terbayangkan ada beberapa kursi? Oke, sudah. Saya ingin, tadi Anda sudah menyebutkan bahwa dalam diri Anda ada yang namanya si penakut. Oke, boleh tolong panggilkan si penakut itu. Oke, panggilkan ke dalam ruangan itu si penakutnya. Apakah sudah? Sudah. Oke, sudah. Kalau sudah dipanggilkan si penakutnya, tolong persilahkan duduk di antara kursi tersebut, di antara kursi-kursi kosong tersebut. Apakah sudah? Sudah. Oke, sudah. Kemudian dalam si penakut ini, boleh saya izin bertanya? Ketika kemudian Anda sudah memunculkan atau memanggilkan si penakut itu dan mempersilahkan duduk. Oke, coba tangan Anda simpan di paha Anda. Oke, bagus sekali. Oke, sekarang saya ingin Anda. Nah, kemudian saya akan berbicara dengan diri Anda yang penakut. Ketika saya akan bertanya kepada si penakut, saya akan mengetuk tangan kiri Anda. Saya akan berbicara dengan si penakut. Oke, terima kasih penakut sudah datang. Saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya boleh saya bertanya, menurut diri Teteh, katanya kenapa kamu memiliki atau kenapa kamu merasa takut? Boleh penakut ceritakan apa yang penakut rasakan? Oke, takut mengenai gas yang bocor. Oke, takut mengenai gas yang bocor. Terus? Takut ada api. Oke, takut ada api. Terus? Apakah manfaat penakut ini buat diri Teteh? Supaya apa? Melindungi. Oke, buat melindungi. Oke, bagus sekali. Kemudian ketika saya memegang pundak Anda, saya akan berbicara pada diri Anda sendiri. Oke, 1, 2, 3. Oke, bagus Teh. Sekarang saya tolong panggilkan diri Teteh yang positif, yaitu si pemberani. Tolong panggilkan Teh si pemberaninya. Oke, sudah. Oke, bagus sekali. Dalam si pemberi ini, coba persilakan duduk di antara kursi kosong tersebut. Oke, sudah. Baik, ketika saya memegang tangan kiri Anda, maka memegang tangan kanan Anda, maka saya akan berbicara dengan yang si pemberani. Oke, 1, 2, 3. Pemberani. Baik, saya ucapkan terima kasih Anda sudah datang. Oke, setelah mengalami yang terjadi pada diri sendiri, pada diri Teteh, menurut pendapat si pemberani, apa nih yang membuat kamu harus berani dalam situasi ini? Karena harus bisa sendiri ya Teh, ngeberaniin diri sendiri. Karena dulu juga kan bisa. Harus bisa sendiri karena dulu juga mampu buat ngerjain sendiri. Terus ada lagi? Sudah? Jangan bergantung orang lain. Oke, jadi harus bisa mengandalkan
diri sendiri kayak gitu. Oke, bagus sekali. Sekarang saya ingin bicara pada diri teteh. 1, 2, 3. Teh, coba sekarang si penakut dan si pemberani coba duduknya berhadapan. Oke, duduknya berhadapan. Apakah sudah? Sudah. Oke, sudah. Coba saya ingin si penakut dan si pemberani ini untuk saling berkomunikasi. Apa yang harus dan yang tidak dilakukan, apa yang baik dan tidak baik untuk kedepannya. Oke, siap teh? Oke, dimulai dari penakut dulu. Gimana menurut penakut, apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan untuk kedepannya? Gimana pendapat penakut? Enggak pasang gas sendiri lagi. Oke, nggak pasang gas. Oke, ada lagi? Coba keluarkan keluh kesah penakut ini kepada si pemberani. Jangan ada tamu lagi di rumah. Oke, jangan ada tamu. Ada lagi? Oke, coba menurut si pemberani, apa yang akan kamu nih? Menurut si penakut katanya nggak boleh pasang gas ataupun jangan ada tabung gas lagi di rumah. Menurut pendapat pemberani kayak gimana nih? Kalau nggak ada, nggak enak ini. Kalau nggak ada, oke. Nggak bisa masak ya. Oke, ada lagi? Oke, udah. Oke, menurut penakut nih katanya kalau misal nggak ada gas dan nggak ada tabung gas, gimana caranya mau masak? Menurut penakut bakal gimana? Oke, gimana teh? Bisa makan aja. Iya, oke, nggak bisa makan. Terus ada lagi? Semuanya pasti keganggu juga ya. Keganggu. Terus ada lagi? Oke, nih menurut pemberani katanya, kata si penakut juga iya katanya nggak bisa makan, terus yang lain juga jadi terganggu. Menurut pendapat pemberani kayak gimana nih? Rasa takutnya harus dilawan. Oke, rasa takutnya harus dilawan. Takutnya harus dilawan. Caranya gimana nih teh? Rasa takut dilawannya kayak gimana caranya? Mungkin lebih munculin pikiran-pikiran positif, nggak terlalu pikiran negatif juga tuh. Oke, memunculkan pikiran-pikiran yang positif kayak gitu. Terus ada lagi? Oke, sekarang saya ingin penakut kata si pemberani katanya harus dihilangkan rasa takutnya. Terus katanya harus dimunculkan rasa atau pikiran-pikiran yang positifnya. Nah, menurut pendapat penakut kayak gimana nih? Apakah apa yang akan penakut lakukan? Asal nggak berdampak buruk aja deh. Oke, nggak berdampak buruk. Terus ada lagi? Contohnya kayak gimana yang nggak berdampak buruk? Beraninya tuh nggak berlebihan banget. Oke, nggak berlebihan. Contohnya? Jadi kayak jangan mentang-mentang berani jadinya sembarangan. Oke, jadi harus tahu diri juga ya. Oke, terus coba nih kamu ungkapin penakut. Coba kamu ungkapin yang kamu rasakan sama si pemberani tersebut. Coba ngomong, boleh? Coba apa yang akan kamu ngomongin sama si pemberani? Ya kan, takut itu kan bukan
maksudnya itu kan buat melindungi, bukan buat dia sendiri, tapi juga kan buat orang-orang di rumah juga, terus buat rumah juga kan. Dah. Oke. Nih menurut pemberani, setelah mendengarkan apa yang penakut ucapkan, katanya kamu boleh berani, tapi gak usah berlebihan. Dan takut itu bukan berarti hal yang salah, tetapi karena ingin melindungi diri sendiri. Nih, menurut pendapat pemberani, apa yang pemberani bicarakan atau omongkan sama si penakut? Berani enggak tahu batasan gitu. Oke. Coba kamu omongin kekesalan apa yang kamu pendam sama si penakut itu. Coba omongin. Yang terlalu berpikiran buruk, karena kan nggak selalu pikiran buruk itu kan terjadi, bisa aja cuma sugesti aja kan. Terus ada lagi? Karena kalau terus-terusan berpikiran buruk juga kan bisa menghambat. Oke, dapat menghambat. Terus? Oke. Saya sekarang akan bicara kepada Tenopi. Gimana nih menurut pendapat kamu sendiri mengenai si penakut dan si pemberani? Kata si pemberani boleh berani, tapi nggak usah berlebihan. Kata si pemberani nggak boleh terlalu banyak takut. Menurut Teteh nih, meskipun mereka mempunyai pendirian masing-masing, tapi mereka juga tidak ada yang salah karena itu untuk melindungi diri Teteh sendiri, kayak gitu ya kan? Oke, menurut Teteh nih untuk merangkul kembali diri Teteh yang si penakut dan si pemberani ini, apakah Teteh akan tolong Teh panggilkan diri Teteh yang dapat mengerukunkan atau menghubungkan si pemberani ini sama si penakut ini. Boleh Teteh munculkan diri Teteh yang biar mereka itu bisa rukun lagi. Boleh dipanggilkan siapa itu? Diri Teteh yang siapa? Jadi saya sendiri. Diri kamu sendiri. Coba Teh panggilkan diri Teteh yang lain yang bisa membuat mereka tuh dapat rukun. Contohnya kayak si bijak, si dewasa atau Si bijak. Oke, si bijak. Oke, saya sudah panggilkan si bijak. Coba panggilkan bijaknya. Munculkan bijaknya. Sudah? Oke. Tolong duduk di antara si penakut dan si pemberani. Tolong duduk di antara si penakut dan si pemberani. Sudah? Oke, sudah. Ketika saya memegang pundak kanan, maka saya akan memanggilkan si bijak. Oke? Oke. Bijak, terima kasih sudah datang. Saya ucapkan terima kasih. Menurut bijak nih, setelah nih katanya nih, kata penakut, katanya dia tuh ingin melindungi dirinya sendiri biar tidak mempunyai dampak yang negatif, tidak mempunyai hal-hal yang negatif kayak gitu. Nah, terus kemudian kata si pemberani juga katanya nggak boleh terlalu takut karena sugesti itu yang mempengaruhi dirinya, pikiran-pikiran buruk yang mempengaruhi si penakut. Nah, menurut bijak nih, apa yang harus diambil dari mereka berdua biar mereka tuh tidak bertengkar? Boleh? Apa yang akan bijak ucapkan pada mereka berdua? Jangan egois ya Teh. Oke, coba kamu omongin sama si penakut dan si pemberani. Apa yang akan kamu omongin? Jangan egois, jangan mengenal sendiri. Karena kan dua sisi itu juga
ada baik buruknya teh. Jadi oke, karena dalam kedua belah pihak juga mempunyai positif dan negatifnya kayak gitu. Oke, sekarang saya ingin bicara pada si penakut. Oke, penakut. Katanya kamu jangan egois. Kata bijak tadi, kamu jangan egois, kamu jangan mau menang sendiri. Nih, menurut kamu apa yang kamu lakuin? Katanya kamu gak boleh egois katanya. Kamu harus mementingkan diri kamu yang lain juga. Kamu akan bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan? Aku? boleh dikurangi asal nggak membahayakan. Oke, kata penakut. Penakut mau mengurangi rasa takutnya. Oke, mau mengurangi. Kemudian ada lagi. Jangan lagi. Jangan sepenuhnya hilang. Oke, jangan sepenuhnya hilang. Sepenuhnya hilang itu berarti rasa takut yang sedang si penakut ini ya. Oke. Oke, saya ingin bicara sama si pemberani. Pemberani gimana nih? Tadi kata bijak bilangnya jangan egois. Kamu harus mementingkan diri kamu yang lain kayak gitu. Meskipun kamu berani, tapi kamu juga jangan terlalu mementingkan diri kamu yang si pemberani. Kamu harus mementingkan diri kamu yang penakut. Dan penakut juga udah bilang katanya mau mengurangi asalkan tidak menghilangkan rasa takut tersebut. Nah, menurut pendapat pemberani nih, apa yang akan pemberani ucapkan atau lakukan? Terima kasih buat penakut udah mau mengurangi mengalah. Mungkin dari saya juga akan mengurangi juga. Oke, di sini juga si pemberani mulai menyadari kalau dirinya juga tidak boleh egois gitu. Dirinya juga harus lebih mementingkan diri yang lain. Meskipun berani tetapi harus ada rasa takutnya juga. Oke? Oke, ada lagi yang ingin berani ucapkan? Oke, sekarang saya ingin bicara sama bijak. Bijak, tadi katanya kata penakut sama kata berani sudah setuju katanya mau sama-sama mengalah, mau sama-sama kerjasama. Menurut bijak nih, apa yang akan bijak omongin kepada mereka berdua? Karena mereka sekarang sudah mau mengalah. Untuk keduanya mungkin terima kasih udah nggak saling mementingkan ego sendiri gitu ya. Mau mengalah untuk sama satu sama lain. Kemudian Mungkin untuk kedepannya bisa untuk kerjasama. oke, kerjasama. Coba nih bijak, tolong akurkan mereka berdua. Coba kalian berpelukan bertiga. Coba berdiri dari bangkunya. Bayangin kalian bertiga berdiri, kemudian kalian saling berpelukan, oke? Karena sekarang sudah berdamai ya. Karena bijak sudah mengutarakan bagaimana bagusnya, penakut sudah mulai mengalah dan mulai memberanikan diri, dan si pemberani juga mulai mengalah untuk adanya rasa takut kayak gitu. Coba kalian saling berpelukan untuk sebagai kalau kalian itu sudah rukun kembali. Sudah? Coba tarik nafas lagi dalam-dalam. Oke. Oke, apakah sudah? Oke. Saya akan bicara pada diri Teteh sendiri. Teteh, Teteh setelah melihat semuanya nih, si bijak, si penakut dan si pemberani, mereka sudah
berdamai. Menurut teteh nih, apa yang teteh lihat saat itu? Bagaimana perasaan teteh saat itu? Lebih tenang teh. Oke, lebih tenang. Menurut teteh, apakah setelah memunculkan sisi part-part teteh tersebut, apakah hal itu dapat mempengaruhi teteh? Sekarang teteh sudah tahu ya, untuk kedepannya berarti teteh tadi harus bagaimana? Bisa kerjasama. Oke, adanya kerjasama. Terus ada lagi? Nggak egois. Oke, nggak egois. Oke, berarti di sini teteh juga sudah menemukan diri teteh yang berdamai dengan semua part-part teteh. Oke, oke, bagus sekali. Saya ucapkan terima kasih ya teh. Teteh sudah mendengarkan atau sudah memunculkan part-part teteh yang si pemberani, si penakut, dan si bijak. Saya ucapkan terima kasih juga. Teteh sudah mendamaikan mereka semua. Oke, baik. Sekarang saya akan hitung 1-5. Saya ingin teteh berada di posisi teteh sekarang. Saya ingin teteh merasakan posisi teteh sekarang. Oke. 1, saya teteh rasakan dan mulai keluar perlahan dari hipno ini. 2, oke, teteh rasakan teteh sedang berada di sini. 3, teteh mencoba untuk membuka mata teteh. 4, oke, bagus sekali. Dan 5, oke, teteh mulai membuka mata teteh. Oke, bagus sekali. Coba tarik nafasnya. Oke, gimana nih teh perasaannya? Lebih lega teh. Oke, lebih lega. Apa aja nih yang membuat teteh merasa lebih lega? Ya kan tadi udah bisa lebih berdamai ya teh. Berdamai. Tadi nih teh, apakah ada tadi teteh sempat menangis? Apakah ada part yang teteh sedih atau ada? Apakah saat itu sedang posisi yang bagaimana? Lihat yang diri saya itu nggak mau mengalah sama egois, terus ya gara-gara dulu itu nggak mau ngalah sama egois, akhirnya bertambah buruk juga. Oke, berarti dua part ini benar-benar mempengaruhi hidup teh ya. Oke, berarti itu yang benar-benar bikin teteh kenapa gitu? Ya, oke, bagus sekali. Saya ucapkan terima kasih ya teh, karena teteh sudah berhasil gitu memunculkan diri teteh atau part teteh yang sekarang teteh pengen berdamai gitu. Nah, setelah tadi teteh tuh bilang ada si bijak. Nah, setelah si bijak muncul nih, perasaan teteh gimana? Lebih tenang. Ada lagi? Oke. Apakah setelah semua ini teh, apa yang ingin teteh lakukan ke depannya kira-kira? Mungkin kedepannya tadi kayaknya bakal sama-sama adanya penakut dan pemberani itu balance kan, tidak adanya egois tidak adanya yang mendominan antara satu sama lain gitu ya. Oke, apakah ada lagi yang ingin teteh sampaikan? Oke, bagus sekali. Mungkin untuk sesi ini saya akhiri ya teh. Terima kasih teteh sudah mengikuti sesi pada kali ini. Kita lanjutkan untuk sesi selanjutnya ya teh. Oke, saya akan tutup sesi ini saya tutup sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.